Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Irawati, guru matematika di SMA Negeri 1 Longikis, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Pada video ini, saya akan berbagi praktik baik yang saya lakukan saat mengajar di SMA Negeri 1 Longikis. Praktik baik kali ini akan membahas tentang apel cantik. Asesmen pembelajaran dengan cara asik memanfaatkan TIK. SMA Negeri 1 Longikis terletak di Jalan Negara, kilometer 85, Desa Atangpait, Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. SMA Negeri 1 Longikis merupakan salah satu sekolah negeri di Kecamatan Longikis dengan jumlah peserta didik 845. Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat bagian yang sangat berkaitan erat, yaitu asesmen pembelajaran. Dengan dilakukannya asesmen menjadi salah satu upaya untuk mengetahui pencapaian peserta didik dalam belajar. Dengan melihat kebutuhan siswa, maka saya melakukan inovasi dengan melaksanakan asesmen pembelajaran dengan cara asik memanfaatkan dengan adanya teknologi atau biasa sangat saya membantu sebut ya dalam apel pembelajaran. cantik. Sangat membantu lah Bu. Jadi enak lah intinya. Harus ada terlibat handphone juga Bu, biar lebih enak searching. Ada 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik terdiri dari 2 jenis, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Asesmen dilakukan dengan media platform digital yaitu Mentimeter. Di sini peserta didik akan melihat hasil jawaban mereka pada tampilan layar dengan lebih menarik. Karena tampilan jawaban pada Mentimeter membentuk suatu gambar tertentu. Dalam hal ini saya memilih menggunakan fitur word cloud. Dengan jawaban yang paling banyak muncul akan tampil lebih besar size-nya dibanding dengan yang lainnya. Dari asesmen diagnostik ini, guru akan mengetahui kesiapan belajar peserta didik dan juga minat belajar peserta didik. Silakan gabung di Kahoot untuk mengerjakan tes awal. Setelah dilakukan asesmen diagnostik non-kognitif, maka selanjutnya guru melakukan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif pada pembelajaran yang saya lakukan, saya memanfaatkan media berubah Kahoot. Di sini, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang diberikan guru melalui Kahoot. Peserta didik antusias dalam menjawab soal dengan tampilan soal yang menarik. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif, guru dapat mengetahui kemampuan awal peserta didik dan guru dapat merencanakan pembelajaran dengan lebih baik serta menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Cesia. 2. Yeay!
Saya sebagai guru matematika, dalam mengajar terdapat banyak peserta didik yang merasa bahwa pelajaran ini sulit untuk dipelajari. Banyak juga peserta didik yang tidak tertarik dalam belajar materi eksak, salah satunya matematika. Apalagi jika mereka diberikan soal latihan. Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat bagian yang sangat erat, yaitu asesmen pembelajaran. Asesmen disebut juga sebagai penilaian. Dalam pengajaran matematika, jadi saya membuat inovasi pembelajaran, pelaksanaan asesmen pembelajaran yang asik. Begitu banyak media yang tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran dengan lebih asik dan juga menarik. Tadi saya sudah melakukan asesmen dengan Mentimeter dan juga Kahoot. Selanjutnya, pada asesmen formatif saya mencoba menggunakan Quizizz. Ternyata dengan menggunakan Quizizz, peserta didik lebih antusias dalam menjawab soal dan juga mendalami materi yang sudah diajarkan oleh guru. Tampilan pada media Quizizz juga membuat peserta didik lebih semangat dan tertantang dalam mengerjakan soal. Dalam mengerjakan soal, peserta didik berlomba-lomba untuk menempati peringkat teratas. Karena pada Quizizz terdapat peringkat teratas untuk siswa yang menjawab tercepat dan juga dengan jawaban yang benar. Dari pelaksanaan asesmen pembelajaran dengan memanfaatkan TIK, terlihat siswa lebih asik dan senang. Ternyata penggunaan handphone sebagai media belajar dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Bagaimana menurut kalian kalau ulangan atau asesmen dilakukan menggunakan Quizizz? Bagus tapi ini Bu, lebih mempermudah siswa untuk mengerjakannya Bu. Setuju Bu, saya Bu. Kenapa? Nah ribet Bu, pakai HP aja tinggal pencet. Terus Ya enak Bu, nggak ribet nulis capek-capek. oh gitu. Iya Bu. Terus ada lagi nggak kira-kira kalau pakai Quizizz ini menurutmu lebih asik nggak? Iya Bu, lagunya bikin deg-degan. Untuk saya sendiri, saya lebih suka belajar dengan cara yang santai, lebih rileks saja Bu. Media pembelajaran yang kamu suka bagaimana? Media untuk belajar saya lebih suka menggunakan handphone karena untuk memanfaatkan cara digital kita. Bagaimana kalau ujian menggunakan Quizizz? Saya sangat setuju dengan cara itu Bu, karena lebih mempermudahkan dan mempercepatkan kita untuk menyelesaikan tugasnya Bu. Lebih asik nggak kalau kita penilaian menggunakan Quizizz? Lebih asik dan seru Bu. Sangat efektif dalam pembelajaran di kelas. Antusias siswa luar biasa saat menggunakan gawai dalam pembelajaran. Saya lebih sering memakai aplikasi Quizizz dalam pembelajaran bahasa Indonesia saya, karena dengan memakai aplikasi Quizizz ini meningkatkan literasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, karena siswa lebih efektif dalam mengerjakan soal, karena dalam Quizizz itu kita yang mengendalikan, dia tidak sempat bertanya sama teman-teman. Asesmen pembelajaran dengan cara asik memanfaatkan TIK terbukti dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar dan mengerjakan soal. Siswa menjadi lebih aktif dan motivasi dalam belajar juga meningkat. Siswa tidak merasa jenuh dan bosan ketika diberikan soal untuk dikerjakan. Mari menjadi jangkar teknologi pendidikan Indonesia dengan inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.